Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu mematuhi protokol yang berlaku supaya kita selalu terhindar dari virus yang lagi mewabah kali ini ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai pengklasifikasian peralatan dan kelengkapan gambar. Nah, untuk sekarang materinya yang akan kita bahas yaitu mengenai penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik, yaitu pensil gambar. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pensil gambar, mulai dari jenis-jenisnya sampai dengan cara menggunakannya seperti itu. Nah, sebelum ibu mulai, silahkan adik semua selfie terlebih dahulu dengan menunjukkan bahwa kalian telah melihat video ini atau bahwa kalian sedang menonton video ini, seperti itu ya. Dan itu sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti kelas ibu sebagai absen kayak gitu. Nah, setelah adik-adik selfie foto, silakan foto tersebut dikirimkan ke WA ibu secara pribadi disertai dengan nama dan kelas. Untuk waktu absen sendiri akan ibu tunggu sampai dengan pukul 12 siang nanti. Nah, ketika kalian mengirim di atas jam 12 siang, akan ibu anggap kalian tidak memasuki kelas ibu atau bolos kayak gitu. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini ibu akan membahas 3 topik. Yang pertama ada pengertian pensil, ada jenis-jenis pensil gambar, serta ada cara menggunakan pensil gambar. Nah, pengertian pensil sendiri itu apa sih? Nah, dalam teknik gambar bangunan, dalam menggambar teknik atau di dalam arsitektur, pensil ini merupakan salah satu alat terpenting, seperti itu, alat terpenting yang digunakan untuk menggambar. Dalam kata lain, ketika kalian menggambar dan tidak ada pensil, tentu saja kalian tidak akan bisa menggambar kayak gitu karena tidak ada medianya. Nah, sebenarnya ada beberapa tingkatan kekerasan pada pensil gambar. Hal ini itu sangat berpengaruh terhadap kualitas gambar yang nantinya akan kalian gambar gitu ya. Langsung saja masuk ke jenis-jenis pensil gambar. Jadi, pensil gambar sendiri itu ada 3 jenis pensil yang bisa digunakan dalam menggambar teknik. Nah, yang pertama itu ada pensil biasa, ada pensil yang dapat diisi kembali, dan juga ada pensil mekanik kayak gitu. Nah, ketiga pensil ini itu memiliki tingkatan kekerasan tertentu. Nah, mulai dari yang lunak sampai dengan yang keras. Tingkat kekerasan pada pensil gambar ini sendiri memiliki pengaruh terhadap kualitas gambar yang nantinya akan kalian buat. Kayak gitu. Nah, berikut ini itu merupakan tabel tingkat kekerasan pada pensil. Nah, untuk kekerasan pensil sendiri itu ada 3. Yang pertama ada lunak, ada sedang, dan juga ada keras kayak gitu. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada pensil lunak. Nah, untuk pensil lunak ini itu disimbolkan mulai dari 2B sampai dengan 7B. Sedangkan untuk yang sedang itu dikodekan mulai dari B sampai 3H. Dan yang untuk keras itu mulai 4H sampai 9H, seperti itu ya. Nah,
Untuk angka di depan huruf H itu sendiri, itu menunjukkan tingkat kekerasan, di mana semakin besarnya angka, maka pensil itu akan semakin keras, kayak gitu. Sedangkan untuk angka B, untuk simbol B itu menunjukkan bahwa semakin besar angkanya yang depan itu, maka kualitas pensil itu akan semakin lunak gitu. Jadi tingkat kekerasannya itu semakin rendah. Pensil itu semakin lunak. Nah, di sini kan banyak sekali kan tingkatan pensil. Nah, tapi nggak usah bingung, kita dalam pembelajaran kali ini tidak menggunakan semua jenis pensil itu kayak gitu. Jadi pada kegiatan di sekolah kita hanya dianjurkan minimal menggunakan 2 pensil saja. Ada tingkatan pensil H dan juga 2H, dimana pensil H ini nanti akan digunakan untuk garis tipis, untuk menggambar garis tipis seperti itu. Sedangkan pensil 2H-nya itu digunakan untuk menebalkan garis. Jadi setelah kalian menggambar garis tipis H tadi, jika sudah benar, udah yakin, nah itu bisa kalian tebelin dengan pensil 2H kayak gitu. Langsung masuk ke cara penggunaan pensil. Yang pertama ada meraut pensil. Nah, berikut ada beberapa contoh pensil. Nah, di sini pensil diraut, tapi ujungnya masih tumpul kayak gitu. Lah, ini tidak bisa. Ketika menggambar, kalian jangan menggunakan pensil yang sangat tumpul, karena ketika kalian menarik garis, lah garis itu akan menjadi sangat lebar kayak gitu. Yang kedua, ini untuk pensilnya sendiri kan selain tumpul, di gambar ini tuh juga sangat pendek hitamnya itu. Lah, di situ juga tidak dianjurkan. Kenapa? Selain membuat garisnya tebal tadi, itu ketika kalian menggambar, ketika kalian menarik gambar garis, itu tidak akan nyaman, lebih tidak enak gitu. Jadi untuk selanjutnya ini ada lagi pensil. Lah, ini ujungnya mengalami patah. Lah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Nah, ketika pensil itu patah dan tetap kalian paksa untuk menarik garis, garis itu sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 gitu. Jadi garisnya itu tidak utuh gitu. Jadi kayak garisnya tuh ada 2 garis. Jadi kayak mungkin kalian pernah mencoba. Jadi di satu garis itu kanan kirinya ada garis yang tebal dah. Terus tengahnya ini kayak samar-samar kayak gitu ya. Yang bener itu gimana sih, Bu? Lah, seperti ini. Ini merupakan rautan pensil yang benar. Ketika mulai dari panjang diameter rautnya sampai kelancipannya itu sesuai. Jadi ketika kalian menggambar menggunakan pensil seperti ini, itu akan sangat nyaman, enak gitu ketika kalian menarik garisnya. Oke, langsung. Nah, ini ada alat untuk meraut pensil. Yang pertama ini ada cutter. Nah, kalian meraut menggunakan cutter itu sangat tidak dianjurkan ya. Kenapa? Lah, cutter sendiri itu bisa membahayakan tangan kalian. Selain bisa melukai tangan kalian jika tidak berhati-hati, cutter ini bisa membuat ada bekas kotoran kalian meraut itu akan berserakan kayak gitu, dan itu bisa saja kalian terkena meja atau tangan kalian. Butiran hitamnya itu ketika terkena meja atau tangan kalian, butiran hitamnya, nah itu bisa mengakibatkan kertas gambar kalian kotor, dan itu dalam dalam gambar teknik seperti ini itu sangat tidak dianjurkan. Kertas kalian harus bersih kayak gitu, nggak boleh kotor, nggak boleh ada garis hitam karena tangan atau gimana, itu sangat tidak dianjurkan.
Nah, yang kedua ada rautan yang manual, pakai tangan gitu, kalian yang muter gitu kan. Lah, jika ini tuh boleh dianjurkan, hasilnya juga bagus. Namun, ada kekurangannya juga. Ketika kalian meraut ini, pensil ini, kalian harus di tempat yang jauh, lumayan jauh dari meja gambar kalian. Jadi kalian tidak boleh merautnya di meja belajar, gak boleh merautnya di meja gambar kalian. Kenapa? Sama seperti yang menggunakan cutter tadi. Jadi rontokan kotoran dari sisa kalian meraut itu nanti bisa terkena tangan atau terkena kertas gambar atau di meja kalian yang mengakibatkan buku gambar kalian itu kotor. Nah, yang terakhir ini ada rautan yang lebih bagus lagi. Nah, kalian itu sangat dianjurkan menggunakan rautan ini. Kenapa? Nah, selain rautan ini tidak bersentuhan langsung kotorannya dengan tangan kalian, jadi di situ tuh ada tempat sendiri buat kotoran itu. Jadi kalian hanya perlu memutar saja. Jadi nanti kotorannya otomatis ada di tempatnya sendiri. Lah, ini tuh sangat dianjurkan karena ketika kalian meraut, nah kotoran bekas kalian meraut itu tidak akan berceceran di meja kalian atau tangan kalian. Jadi lebih aman seperti itu ya. Oke, selanjutnya meruncingkan pensil kayak gitu ya. Nah, salah satu faktor baik atau buruknya suatu garis itu sangat bergantung dari cara meruncingkan pensil itu sendiri. Nah, oleh karena itu sangat penting meruncingkan pensil ini dengan baik. Jadi kalian tuh ketika menggambar harus dengan baik meruncingkan pensil itu sendiri. Nah, meruncingkan pensil ini itu tidak boleh dilakukan dengan digosok-gosokkan ke dinding yang nantinya bisa membuat meja atau lantai menjadi kotor kayak gitu. Jadi, kita harus menyediakan sendiri amplas halus yang nantinya disimpan pada sebuah pelat. Jadi, ketika kita meruncingkan pensil ini, jangan sampai kalian lakukan di meja gambar kalian kayak gitu. Jadi harus di tempat yang rada jauh atau di tempat sampah atau di mana yang cara menggunakan pensil. Ketika kalian menggambar itu, kalian tidak bisa seenaknya sendiri memegang pensil langsung tarik garis gitu, itu nggak bisa. Jadi ketika kalian menarik garis itu pensil kalian itu harus kalian arahkan dengan kemiringan 80 derajat ke arah tarikan garis, yaitu tekanan. Nah, jadi ketika kalian menggambar mau menarik garis lah, posisi pensil itu tidak boleh tegak, harus sedikit miring sekitar 80 derajat kayak gitu. Nah, ketika sudah keadaan benar, posisi yang benar, ketika menarik garis pensil itu sendiri, itu juga tidak bisa langsung shred garis itu, tidak bisa. Jadi kalian harus sambil memutar pensil itu dengan telunjuk dan ibu jari kalian secara perlahan kayak gitu. Nah, cukup sampai di sini sebenarnya materi yang ibu berikan. Nah, kurang lebihnya itu ibu mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan atau gimana. Itu silahkan kalian PC ke ibu. Jadi tadi seperti yang ibu bilang, kalian kan harus mengirimkan absen di WA ibu secara pribadi beserta nama, foto dan nama kayak gitu ya. Nah, selain foto dan nama, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kirim juga pertanyaannya. Jadi kalian mau tanya apa, silahkan chat ke ibu kayak gitu. Nah, untuk jawabannya nanti akan ibu jawab melalui WhatsApp grup kayak gitu yang ada anak-anak lainnya, yang ada ibu juga. Jadi kenapa kayak gitu? Supaya nanti teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tanyakan kayak gitu. Barangkali teman kalian juga tidak paham dan ingin menanyakan
soal itu kayak gitu, biar kita semua sama-sama tahu ilmunya ya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai cara menggunakan penggaris siku. Jadi penggaris siku itu, dengan penggaris siku kita bisa menggunakannya untuk membagi kertas gitu, dan juga untuk membuat sudut kayak gitu. Jadi untuk minggu depan tolong dipelajari, nanti materinya akan saya kirimkan ke WhatsApp grup yang ada ibu dan anak kalian semua. Silakan dipelajari untuk pertemuan daring minggu depan ya. Mungkin dari sampai sini aja materi yang ibu berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan, dan semoga wabah ini, virus ini cepat berlalu, cepat selesai, sehingga kita bisa melaksanakan sekolah seperti biasanya kayak gitu ya, bisa bertatap muka langsung, bisa bertemu langsung kayak gitu ya. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.